Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program GPDI Budi Mulia, dalam doa dan firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih atas anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan, membuat kami mengerti dan memberkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Haleluya, puji Tuhan. Dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan hanya Allah yang mengerti dan memahami. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan pengertian sederhana, dipenuhi Roh Kudus artinya dikuasai oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, atau pribadi Roh Kudus memenuhi orang itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeterai oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji namanya. Puji Tuhan. Kita kaitkan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, ini kita lihat Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus. Tidak tahukah kamu? Kamu itu adalah mereka yang sudah percaya, yang sudah di dalam Tuhan, bahwa kamu adalah baitnya Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, kita dimeterai oleh Roh Kudus. Kita diampuni, kita disucikan, kita dijadikan ciptaan yang baru di dalam Yesus, dan kita menjadi miliknya Allah. Kita adalah baitnya Allah, baitnya roh Allah. Roh Allah diam dalam kita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita di dalam kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah, kita mengeluarkan buah-buah Roh Kudus.
kita hidup dalam kasih, kita mengasihi Allah, dan kita mengasihi sesama. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Itu yang terutama. Sebab itu dalam Efesus pasal 5 ayat 18b berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, dianjurkan di sini. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah, usahakanlah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan. Saudara, di saat saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Sebab di dalam menjalani kehidupan ini, kita jalani bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tetapi hanya dengan kekuatan Roh Allah, Roh Kudus. Gereja, anak-anak Tuhan, orang percaya, hanya mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan, memberi kekuatan dalam perjuangan hidup ini. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus berkata kepada murid-murid, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, memberikan seorang penolong, ya Roh kebenaran, Roh Kudus. Maka demikian kita sebagai gerejanya Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita butuh seorang penolong, itu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita, kita dipenuhi dengan kekuatan Allah. Kekuatan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sebab dalam kita menjalani kehidupan ini, dalam perjuangan iman kita, kita tidak hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Saudara tidak hadapi dengan kekuatan saudara sendiri. Bagaimanapun hebat saudara, bagaimanapun hebat kita, kita sebagai gerejanya, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang yang butuh seorang penolong. Kita butuh seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran itulah, Roh Kudus itu yang diam dalam kehidupan kita. Roh itulah yang akan menyertai kehidupan kita, akan menolong kehidupan kita, akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemampuan kepada kita. Kita hidup dalam sukacita. Kita bisa hidup dalam pengharapan karena kekuatan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, sedang mendengarkan firman Tuhan. Siapapun saudara, andalkanlah Tuhan. Andalkanlah kekuatan Roh Kudus.
Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Allah, tempat kediaman roh Allah. Paulus menyadarkan jemaat yang ada di Korintus bahwa ketika mereka percaya ada dalam Tuhan, Roh Kudus menyertai, mendiami kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab itu adalah janji firman Tuhan, bukan hanya kepada murid-murid, tapi kepada kita sampai pada hari ini. Roh Kudus yang kita andalkan, Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan sebelum Yesus naik ke surga. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita, yang akan memampukan kita di dalam perjuangan kehidupan kita ini. Kita andalkan Tuhan, kita andalkan kekuatan Roh Kudus, sehingga kita terus melangkah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak dikehendaki Allah. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran dan kita dapat mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, buah-buah kebenaran yang terus ada dalam kehidupan kita dan mewarnai kehidupan saudara. Mari pagi hari ini kita rendahkan hati kita konsentrasikan hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini sejenak, dan kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami. Kami butuh seorang penolong. Biar Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami, membimbing kehidupan kami, agar kami berjalan dalam kekuatan Allah. Hidup ini bukan karena kekuatan kami, tapi hidup ini karena kekuatan Roh Allah, Roh Kudus. Kami sebagai gerejamu, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus itu terus menyertai kehidupan kami. Ada banyak umat-Mu yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kehadiran Roh Kudus menaiki kehidupan mereka, sehingga mereka mampu berjalan dalam perjuangan kehidupan mereka, dalam kesulitan mereka, dalam penderitaan mereka. Dan ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan umat-Mu, ada kekuatan yang mereka alami. Ada mujizat yang mereka alami. Ada keberkatan yang mereka alami. Ada kekuatan yang dahsyat mereka alami. Karena oleh kehadiran Roh Kudus kepada umat-umat-Mu, Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Pagi hari hamba berdoa, kalau ada umat-Mu yang sakit saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan ketika dia sedang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, dalam nama Roh Kudus turun ke atas, menjamah, memenuhi hidupnya dan menyembuhkan, memulihkan. Kalau ada umat-Mu saat yang sedang mendengar firman Tuhan, dia dalam kelemahan dan tidak berdayaan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah dia, kekuatan firman Tuhan menjamah, memulihkan semangatnya, memberi kekuatan. Dia tampil dengan optimis, penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, Engkau jaminan bagi umat-umat-Mu yang datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus, haleluya, amin.